Kali ini terkait dengan vaksin, kontroversi vaksin Oxford AstraZeneca rupanya tak hanya muncul di Eropa, tetapi berlanjut ke Amerika Serikat. Kali ini otoritas kesehatan di negeri Paman Sam meragukan klaim data vaksin AstraZeneca yang disebut efektif cegah COVID-19. Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular atau NIAID di Amerika Serikat menduga ada upaya mempercantik data di mana AstraZeneca mungkin memasukkan informasi yang sudah kadaluarsa selama uji coba vaksin COVID-19. Ini akan membuat laporan yang tidak lengkap mengenai manfaat vaksin. Padahal Senin pekan ini AstraZeneca baru saja mengumumkan efektivitas vaksin 79 hingga 80% atas vaksinnya yang disuntikan 2 kali dalam jarak 4 minggu. Dan NIAID juga meminta AstraZeneca untuk bekerja sama dengan Dewan Pemantauan Keamanan Data atau DSMB untuk meninjau ulang data efektivitas lalu mempublikasikannya kembali secepat mungkin. AstraZeneca pun memastikan siap menerbitkan data baru dalam 48 jam ke depan. Ya, ternyata bertambah lagi nih Wita, Aneka dan juga Erwin. Memang publisitas negatif AstraZeneca tiap harinya juga terus bertambah begitu. Jadi memang perusahaan farmasi asal Swedia ini juga sudah diberikan waktu untuk membuktikan data kinclongnya terkait efektivitas vaksin COVID-19 yang dibuatnya bersama Universitas Oxford di Inggris. Dan kita lihat saja apakah dugaan memoles data itu memang disampaikan otoritas kesehatan Amerika Serikat ini terbukti ataupun tidak terbukti ke depannya. Ya betul sekali ya, bukan cuma bikin heboh di Amerika Serikat atau di negeri Paman Sam saja, ternyata di Eropa ini masih ada belasan negara yang menghentikan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca karena risiko pembekuan darah hingga laporan kematian usai suntikan. Namun ya memang masih diselidiki lagi kaitan laporan risiko ini dengan pemberian vaksin. Kalau negara seperti Portugal ini sudah kembali melanjutkan penggunaan vaksin AstraZeneca setelah sebelumnya juga sempat di stop pada pekan kemarin. Ya, ini kalau memang kasus pembekuan darah benar-benar dikaitkan dengan AstraZeneca akan jadi really bad PR untuk AstraZeneca, Bram dan Anaya. Negara di Asia Pasifik justru yang mempercepat vaksinasi dengan produk AstraZeneca. Ini dilakukan demi menghilangkan dugaan buruk sampai petinggi negaranya pun turun tangan untuk mau disuntik duluan. Seperti ini ada Perdana Menteri di Thailand, kemudian ada juga Perdana Menteri di Jepang. Kita harapkan langsung ada kejelasan yang lebih clear ya soal resiko pemberian vaksin AstraZeneca ini. Soalnya Indonesia kan juga menggencarkan pemberian vaksin ini di mana sudah ada 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca yang didistribusikan ke 7 provinsi sebelum tenggat kadaluarsanya ini di Mei mendatang. Ya Erwin, betul sekali. Ini juga sesuai dengan dialog saya tadi dengan Direktur Utama Bio Farma juga yang menyampaikan kalau nantinya akan lebih banyak lagi vaksin AstraZeneca yang datang ke Indonesia. Begitu kita harapkan ini bisa segera juga disimpulkan dan juga mungkin WHO bisa memberikan statement juga untuk bisa memastikan apakah ini aman atau tidak. Betul sekali, apalagi harusnya juga ditindaklanjuti begitu ya oleh Kemenkes dan juga BPOM gitu yang harus memang melihat apakah memang vaksin AstraZeneca ini aman untuk digunakan ataupun tidak bagi warga Indonesia khususnya. Nah, jumlah yang datang juga sudah lumayan ya, jutaan dosis vaksin kalau sampai benar-benar tadi terbukti sebagai bad PR bagi AstraZeneca sendiri. Tambah ogah-ogahan orang disuntik dengan brand tertentu dari vaksin itu kalau belum ada kejelasan atau clarity. Yang pasti kita harus menunggu seperti apa nanti hasil dari penyelidikan pihak-pihak terkait. Kita harapkan semua yang terbaik bisa segera disampaikan ke masyarakat.